Pengertian pajak, administrasi pajak, fungsi, dan syarat pemungutan pajak. Latar belakang. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan masyarakat harus mengerti, memahami, dan sadar akan kewajiban perpajakan dan dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Pengertian pajak. 1. Prof. Edwin R.A. Seligman berbunyi tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses insured in the common interest of all without preference to special benefit conferred. 2. MRDR NJ Feldman. Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontrapasti dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. 3. Prof. Dr. Rahmat Sumirto SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944 mendefinisikan pajak sebagai suatu iuran rakyat kepada kas negara, pengalihan kekayaan dari sektor partikuler ke sektor pemerintah. Berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik tegen prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai keperluan umum. Administrasi pajak. Pengertian dan hakikat administrasi di Indonesia dikenal melalui Belanda sebagai salah satu negara Eropa kontinental atau Eropa Barat. Belanda seperti halnya Jerman, Prancis, dan Italia memperolehnya dari bahasa Romawi. Di zaman Romawi terdapat banyak istilah yang berhubungan dengan administrasi, antara lain administer, administration, administro, dan administrator. Secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Administrasi pajak dalam arti luas. Safi Nurmantu menyatakan bahwa administrasi pajak dalam arti luas dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama fungsi, meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Yang kedua sistem, seperangkat unsur yang saling berkaitan dan membentuk suatu totalitas. Yang ketiga lembaga, yaitu sebagai salah satu direktorat jenderal pada Departemen Keuangan RI. Yang keempat, manajemen publik, pertautan antara manajemen publik dan hukum. Adapun administrasi pajak dalam arti sempit, penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor Fiskus maupun di kantor wajib pajak. Tugas administrasi pajak. Berdasarkan rumusan Richard Beard, tugas pertama dari administrasi pajak adalah enumeration, yakni mengidentifikasi wajib pajak dalam bentuk pemberian NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ketentuan mengenai enumeration di Indonesia diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tugas pokok kedua adalah estimation, yakni menghitung atau mengestimasi berapa jumlah pajak yang akan terutang dan harus dibayar oleh wajib pajak. Tugas ketiga dari administrasi pajak adalah enforcement, yakni melakukan upaya dan tindakan upaya utang pajak dibayar oleh wajib pajak tepat pada waktunya. Fungsi pajak. 1. Fungsi bergetair atau anggaran. Fungsi utama dari pungutan pajak. Fungsi ini dimaksudkan sebagai alat untuk mengisi kas atau anggaran negara. Fungsi bergetair dari pajak berarti bahwa pungutan pajak oleh negara dilakukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah baik rutin maupun belanja pembangunan. 2. Fungsi reguler atau mengatur. Fungsi mengatur dari pajak dimaksudkan bahwa pajak itu dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. 3. Sarana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan negara.
Pajak tidak sekedar kewajiban, tetapi lebih dari itu merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Berkaitan dengan fungsi partisipasi tersebut, maka seyogianya instruksi pajak harus terbuka, khususnya kepada wajib pajak mengenai kewajiban dan haknya. Syarat-syarat pemungutan pajak. Pajak haruslah dipungut berdasarkan suatu keadilan tersebut. Harus dituangkan baik dalam perundang-undang maupun diwujudkan dalam pelaksanaan. Keadilan dalam perpajakan meliputi dua segi, yaitu keadilan satu, sejajar dan horizontal, yaitu kesamaan dalam besaran kewajiban membayar pajak terhadap orang yang mempunyai kemampuan ekonomis yang sama. 2. Tegak lurus dan vertikal, yaitu ialah ketidaksamaan dalam membayar besaran pajak walaupun mempunyai kemampuan ekonomis sama tetapi kondisinya berbeda. 1. Teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak yang dilakukan oleh warga negara masyarakat dipersembahkan dengan pembayaran resmi asuransi kepada negara. Oleh karena negara dalam tugasnya telah melindungi orang dan segala kepentingannya, dianggap seolah-olah sebagai asuransi. Namun, pokok pemikiran tersebut secara luas kurang dapat diterima dengan alasan A. Negara tidak dapat dipersembahkan dengan perusahaan asuransi karena apabila terjadi kerugian yang diderita masyarakat, negara tidak mengganti. B. Tidak adanya hubungan langsung yang dapat ditunjuk antara jasa-jasa yang diterima dengan jumlah pembayaran pajak. 2. Teori kepentingan. Menurut teori kepentingan, pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat terhadap biaya kenegaraan dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. 3. Teori gaya pikul. Menurut teori gaya pikul, pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara agar memenuhi rasa keadilan haruslah disesuaikan dengan gaya pikul masing-masing orang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan. 4. Teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Menurut teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti, pembayaran pajak oleh masyarakat kepada negara dipandang sebagai suatu bentuk pembuktian rasa baktinya kepada negara. 5. Teori asas daya beli. Menurut teori asas daya beli, pembayaran pajak oleh masyarakat merupakan transfer daya beli dari sektor swasta ke sektor pemerintah dan ditransfer kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak ialah suatu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik. Fungsi pajak terbagi menjadi 3, yaitu fungsi budget air, fungsi legoran, dan sarana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan negara. Syarat-syarat pemungutan pajak meliputi dua segi, yaitu sejajar dan horizontal, dan tegak lurus atau vertikal.